Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya? Ibu harap kalian ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Ya, kita akan melanjutkan materi mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang jenis-jenis ancaman. Ya, ancaman ada dua jenis, yaitu ancaman militer dan non-militer. Ya, di mana ancaman militer dan non-militer itu bisa berasal dari dalam negeri ataupun maupun dari luar negeri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi khusus kepada ancaman negara kita, ya. Nah, jenis-jenisnya. Jenis ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama adalah ancaman dalam bidang ideologi. Ya, seperti kalian ketahui, tahun 1965 terjadi puncak pemberontakan G30S PKI, di mana para anggota Partai Komunis Indonesia berkeinginan untuk mengubah ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis, di mana ideologi komunis itu bertentangan dengan ideologi Pancasila karena tidak mengakui akan adanya Tuhan. Nah, untuk saat ini ya, yang mengancam ideologi Pancasila adalah ideologi liberalisme, di mana segala sesuatunya ingin bebas sebebas-bebasnya. Nah, kenapa bertentangan dengan ideologi Pancasila? Karena dalam ideologi liberalisme itu mengedepankan kebebasan. Ya, ideologi Pancasila kita mempunyai kebebasan, tapi bebas yang bertanggung jawab dan bebas yang terbatasi oleh kebebasan orang lain. Ya, jadi kita harus saling menghargai kebebasan orang lain. Jadi ada hak dan kewajiban. Kita boleh melakukan apa saja, tapi kita juga harus menghormati kebebasan dari orang lain. Ya, contohnya ketika kita mengemukakan pendapat, kita bebas mengemukakan pendapat kita itu apa saja, tapi kita punya kewajiban untuk mendengarkan pendapat dari orang lain. Dan apabila misalnya pendapat orang lain lebih disetujui oleh teman-teman kita, kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, saran kita kepada orang lain. Ya, nah, jadi itu sebabnya kenapa ideologi liberalisme tidak boleh ya masuk ke wilayah negara kita, ya, karena tidak sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, selanjutnya kita bahas tentang ancaman dalam bidang politik. Ya, nah, biasanya ya ancaman dalam bidang politik ini bisa dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Ya, dalam luar negeri, ya, pada saat pemilu, ya, nah, kita dikasih bingkisan, kita dikasih uang, kita dikasih barang, ya, pada saat mau pemilu, ya, dari calon-calon legislatif tertentu untuk mereka supaya kita memilih mereka. Ya, nah itu merupakan ancaman dalam bidang politik karena kita tidak punya hak untuk memilih, hak untuk memilih secara penuh karena kita terpaksa memilih mereka karena ada iming-imingnya. Nah, sama dengan ancaman bidang politik dari negara lain. Negara lain misalnya memberikan bantuan kepada negara kita, ya, dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya kita harus mengikuti keinginan mereka, ya. Itu ancaman dalam bidang politik. Selanjutnya, ancaman dalam bidang ekonomi. Ya, kalian sekarang lebih suka memilih produk-produk luar negeri yang harganya lebih murah, kualitasnya lebih bagus,
ya, dan tentunya gengsinya lebih tinggi ketika kalian menggunakan produk luar negeri. Nah, kalau itu terjadi secara terus-menerus, maka siapa yang akan membeli produk dalam negeri? Siapa yang mau mengembangkan usaha-usaha di negara kita? Ya, nanti lama-kelamaan kita akan terbiasa ya membeli produk luar negeri yang dapat kita peroleh dengan mudah ya. Nah, kasihan pengusaha Indonesia kapan mau berkembangnya ya. Nah, kalian sekarang diusahakan menggunakan produk-produk dalam negeri ya. Kalian kasih saran kepada para pengusaha, kepada wirausaha. Jadi ketika misalnya kalian membuat suatu produk, nah kalian bandingkan dengan produk yang dijual atau produk yang kalian peroleh dari negara lain ya. Nah, kelemahannya apa? Berarti kita harus tingkatkan ya supaya nanti ketika kalian membuat sebuah produk ya, produk itu bisa bersaing dengan hasil dari negara lain. Oke? Nah, selanjutnya, ancaman dalam bidang sosial budaya. Nah, kalian lebih suka tarian Korea ya, atau kalian lebih suka nonton drakor ya. Nah, nanti bagaimana dengan tarian dari Indonesia? Ya, bagaimana dengan film-film Indonesia yang dibuat oleh sutradara-sutradara Indonesia? Ya, nanti kalah dengan film-film dari luar negeri. Ya, ketika kalian lebih suka menggunakan kekuatan satu jari melalui HP, ketika kalian ingin makan, kalian tinggal klik dari HP-nya GoFood ya, membeli barang-barang lewat HP langsung datang. Nah, sehingga kalian tidak kenal sama tetangganya ya, sehingga kalian berjiwa individualisme, tidak kenal sama tetangga. Nah, itu merupakan ancaman dalam bidang sosial ya. Kita tidak lagi melakukan gotong royong dengan tetangga karena lebih baik membayar aja kepada tetangganya ya. Nah, selanjutnya adalah ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan ya. Dalam bidang pertahanan dan keamanan ya, biasanya muncul kelompok-kelompok separatis ataupun adanya aksi-aksi terorisme. Kenapa ini muncul? Karena mereka tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Ya, mereka tidak percaya dengan pemerintah akibat adanya permasalahan politik. Ya, nah ketika pemerintah ada titipan-titipan politik dari negara lain, jadi lebih memperhatikan kepentingan politik daripada kepentingan warga negara. Akhirnya ada warga negara yang berkelompok ingin memisahkan diri dari NKRI atau melakukan aksi terorisme, sehingga keadaan keamanan di Indonesia tidak aman lagi. Nah, demikianlah pertemuan kali ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga kita bisa bertemu di kelas untuk minggu depan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.